Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Indah Triana. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai proses bertanam selada. Saya bersama teman saya dari kelompok 9 telah berinisiatif melakukan observasi ke benteng hidroponik dan bertanya mengenai proses bertani selada. Budidaya selada hidroponik merupakan cara baru dalam teknik penanaman yang dilakukan tanpa media tanah. Teknik ini pada dasarnya hanya memanfaatkan air sebagai media tumbuh tanaman. Sistem hidroponik menggunakan air lebih efisien, sehingga cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air terbatas. Jika dibandingkan dengan penanaman secara konvensional, hidroponik lebih dapat memberi keuntungan seperti pemanfaatan lahan sempit, pemeliharaan tanah yang tergolong mudah, dan hasil panen yang higienis, sehingga sayuran yang dipanen lebih bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Nama saya Yudit Permana. Dan saya Hilmi Fauzi Risman. Saya Arif Budianto. Dan saya Beng-Beng ya, Dari Benteng Farmhouse. Dari Benteng Farmhouse Hidroponik. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai pemasaran dan cara pembenihan dari hidroponik. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Abeng Beng selaku pengurus mungkin ya? Ya, boleh dibilang pengurus. Bisa ya. Kalau di sini yang di hidroponiknya apa aja Kebetulan tanamannya? yang lagi ditanam saat ini mungkin ada beberapa jenis ya. Ada pagoda, ada pakcoy, ada bayam, selada, kemudian seledri juga, terus hale mungkin. Oh iya Ya. Mungkin yang hal pertama saya tanyakan itu luas lahan, Nak. Luas lahan dari benteng hidroponik ini. Kalau luas lahan paling istilahnya, kalau istilah bahasa Sunda itu sekitar berapa ya? Kalau secara Per bata mungkin ya? Iya, per bata kurang lebih 40 bata sih 40 bata. sebenarnya. Ini. Kalau secara referensinya saya juga kurang tahu Ya, persis siap, ya. Pak. Nah, yang selanjutnya, apakah lahan ini milik pribadi atau instansi atau gimana? Kalau yang ini kebetulan udah mutlak milik pribadi. Ya, milik pribadi. Silakan. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin lebih spesifik ke arah tanaman mungkin ya. Setelah AA tadi paparkan mengenai tanaman yang hidroponikan, mungkin saya mengambil garis besarnya satu selada lah ya. Ya. Kalau selada untuk benihnya itu AA beli atau gimana A? Pembenihannya itu? Benihnya dari mana gitu A? Kalau benih sih sebetulnya kita
yang produksi Oh, sebetulnya. berarti Kalau yang benih. produksi punya. Ya, ya. Tapi kalau untuk bibit ya tetap kita beli gitu. Oh ya, siapa? Untuk bibitnya. Kalau benih kita produksi sendiri ya sampai pas waktu sampai bisa dipanen. Ya, ya. Selanjutnya mungkin alat produksi, baik itu dari pipa mungkin ya, paralon berapa gitu Pak, kisaran modal awal Kalau saat hanya merintis gitu. kisaran modal awal sih saya juga nggak bisa Oh, nggak bisa. ngejawab, Ya, ya, siapa? tahu persis. Ya, ya. Tapi kalau untuk gambaran kayaknya seperti untuk beberapa lubang aja lah mungkin. Siapa? Ya pokoknya kalau untuk minimal pemula lah gitu paling modal di kisaran 3 jutaan. 3 juta. Merintis Itu- mungkin ya, dari merintis. Ya Oh, itu untuk skala kecil ya. pemula atau untuk skala kecil. Ya, ya. Selanjutnya untuk komoditas lada yang tadi apa nutrisi atau pupuk yang digunakan dalam Kalau nutrisi kita standar sih Standar. sama yang banyak teman-teman di hidroponik juga ya yang sama dipakai, seperti udah pada tahu lah untuk apa, mungkin adik-adik juga teman-teman tahu Abemik kan. Ya, ya. Nah kita juga sama yang dipakai seperti itu. Tidak ada hal lain mungkin ya, sama-sama aja gitu mungkin ya dalam nutrisi pada tanamannya gitu. Ya begitulah untuk masalah nutrisi kita standar lah, sama seperti kayak kata saya juga, seperti yang dipakai sama teman-teman hidroponik yang di tempat lain juga gitu. Ya, ya. Selanjutnya mungkin ke dalam sistem pekerja, berapa pekerja yang bekerja di sini gitu butuh berapa pekerja gitu. Kebetulan kalau untuk bertanya untuk masalah pekerja di sini tuh ada teman-teman yang bekerja tuh total itu 8 orang Ya, cuma masing-masing punya job desk lah. ya, ya. Ada yang fokus untuk di pertanian, ada yang fokus di peternakan juga, ada yang ngurus di unggas juga Ya, gitu. Jadi sistemnya seperti itu, tapi kondisional juga, maksudnya nggak harus fokus di bidangnya masing-masing, karena kan teman-teman juga pasti ada yang libur. Iya. Nah, Rolling mungkin otomatis ya. kan yang teman-teman libur jadi kerjaannya harus dihandle sama Iya, iya. teman-teman yang lain gitu. Jadi kita sama-sama lah, pada intinya harus bisa semua gitu. Siap Pak. Minimal tahu lah, nggak bisa juga. Kalau masalah panen mungkin berapa bulan sekali gitu sekali panen selada? Kalau masalah panen, kalau kita ngitungnya dari istilahnya HST kan, hari setelah tanam, Ya, ya. itu sekitar idealnya tuh 25 hari lah. 25 hari. 25 hari setelah tanam. Ya, ya. Jadi maksudnya hari setelah tanam tuh dari instalasi penyemaian udah cukup dimasukin ke instalasi yang ya buat tanaman ini, media yang besar-besar ini. Ya, ya. Nah, kita hitung 25 hari ke depan gitu. Mungkin selanjutnya terkait masalah dalam artian hama gitu yang menghambat dalam pembenihan. Apa aja hama yang dominan? Kalau masalah hama, yang namanya juga tanaman hidup ya, pasti Ya. kita pasti ada hama. Ya, ya. Nggak mungkin sampai zero hama tuh nggak mungkin. Ya. Karena sekelas greenhouse aja itu yang namanya hama pasti masuk. Nah, yang hama yang paling dimaksud dominan atau itu paling apa ya,
kayak parasit lah, kayak kutu yang parasit. kecil-kecil. Iya ya. Cuma nggak terlalu berat sih kategorinya, hamanya masih bisa diatasi lah. Kalau faktor cuaca gimana pengaruh guys? Sekarang kan mungkin cuaca sedang hujan gitulah. Kalau untuk hidroponik, faktor cuaca hujan tuh kalau menurut saya nggak terlalu ngefek sih. Iya. Soalnya kan instalasi kita nggak langsung kena air hujan, jadi nggak terlalu berdampak kalau untuk tanaman hidroponiknya. Iya ya. Kalau ini kan mungkin ada alur pemasarannya, Ya. alur pemasarannya itu seperti apa gitu? Maksudnya dari sini tuh ke pasar atau punya pasar sendiri gitu, Ak? Kalau pemasaran, Ya. sementara saat ini kan kita kalau otomatis maksudnya kita di online shop juga. Oh, ada, juga heeh, terjun di online shop ya? online shop juga ya, di Tokped, di Shopee. Iya, Terus iya. ada yang beli langsung juga kan, soalnya kan kita ini kan diintegrasikan sama KP juga. Iya, iya. Sama ini, jadi ada orang-orang yang berkunjung, mereka tertarik sama tanaman yang kita jual, ya mereka langsung beli. Nah, Iya, seperti itu juga ada. Kalau untuk ke pasar langsung memang kita belum sih, jadi sementara kita pemasarannya seperti itulah, Oh ya. di online shop sama yang langsung orang berkunjung ke sini gitu. Kalau mungkin masalah perbedaan harga di pasar cukup signifikan mungkin ya, Ak, kalau menjual ke pasar. Jadi seakan-akan mungkin menjatuhkan harga mungkin ya, atau gimana, Ak? Kalau lebih mahal jatuhnya. Ya kalau dibandingkan sama tanaman hasil pertanian konvensional, emang tanaman hidroponik jauh lebih mahal. Ya, mungkin kualitas ya yang menjadi faktor Ya, utama. untuk kualitas juga kan kita lebih diutamakan, soalnya kan kita nggak pakai pestisida, Ya ya. jadi semua pembasmi hamanya kita benar-benar organik lah istilahnya, mungkin kalau sama sekali nggak pakai zat kimia gitu. Iya ya. Kalau saya boleh tahu kisaran harga per kilo apa gimana, A? Berapa gitu, A? Jualnya. Tergantung jenis tanaman. Contoh selada yang kita ambil saat ini. Kalau selada, karena kita memakai benih yang mungkin kualitasnya agak high ya, benih agak lumayan gitu. Soalnya kita beli bibitnya juga mahal. Iya. Jadi untuk selada khusus kita ngejual tuh per satu net pot. Oh ya. Mungkin per satu tangkai lah, atau satu pohon apa Iya. ya disebutnya gitu. Satu net pot kita jual di harga 10.000. 10.000 per satu net pot, A. Ya, untuk itu khusus untuk selada. Kalau untuk bibitnya berapa? Kalau benih mungkin Benih ya. benih. Kalau benih kita jual tuh di harga 5.000. 5.000. Iya, sama Per satu per satu rokwal tuh kan, kemudian masih di rokwal. Iya, gitu. iya. Mungkin selanjutnya ke arah lembaga mungkin, A. Apakah ada lembaga yang menaungi hidroponik ini, A? Apa emang pribadi gitu? Kalau untuk masalah itu kita murni sih, untuk lembaga kita Tidak ada instansi yang instansi itu, ya, kita benar-benar pribadi sih, karena ini usaha pribadi gitu. ya ya. Tapi tidak ada, maksudnya dari lembaga pertanian mungkin, A, meninjau ke arah sini, diberi dana atau dimodali gimana gitu, A? Nggak ada ya? Sama sekali tidak. Tidak ada. Yang selanjutnya mungkin kalau komoditas pertanian itu mungkin kadang naik kadang turun, A. Nah, untuk mengatasi
penurunan dan kenaikan harga itu bagaimana gitu, Ak? Untuk masalah itu sebetulnya kita gini ya, maksudnya kita pokoknya standar harga segitulah. Oh, Pokoknya iya. kalau selada kan tadi saya bilang itu 10.000. Kalau yang lain itu kayak pakcoy, kayak kangkung, kita jualnya per kilo. Jadi sementara ini kita belum memikirkan atau belum ada kendala untuk masalah naik turun di komoditas. Mematok harga ya. Iya. Jadi kita udah punya patokan harga dengan harga segitu gitu. Siap. Mungkin yang terakhir ini, pertanyaan buat teman-teman kita yang belum mengetahui komoditas hidroponik sama petani biasa gitu, apa yang Iya. menjadi pembeda lah istilahnya. Mungkin kalau yang jadi pembeda itu jauh berbeda. Ya. Kenapa itu berbeda? Tentulah. Sekarang kan kalau misalkan kita berbicaranya petani biasa konvensional kan mungkin ya, dia disebutnya sebelum menanam aja kan yang harus diolah itu kan tanahnya dulu. Iya. Kalau untuk konvensional mungkin kalau di sana lebih ekstra menggunakan tenaga untuk mencangkul atau Iya. menggemburkan tanahnya. Setelah itu kan harus ilalang-ilangnya juga kan harus diatasi, baru kan bisa ditanam. Nah kan kalau sudah ditanam juga nggak mungkin sesudah ditanam udah dibiarin aja nanti aja panen, kan nggak mungkin, harus ada perawatan juga, kasih pupuk atau gimana. Nah kalau dibandingkan dengan hidroponik mungkin Lebih efektif ya. lebih efektifnya kita nggak terlalu banyak mengeluarkan tenaga, Iya. cuma di masalah teknik yang lebih di utamakan gitu untuk proses penanamannya. Siap, Kak. Gitu. Mungkin tambahannya, biar teman-teman tahu lah perbedaan keuntungan bertani hidroponik dengan konvensional tuh gimana gitu, apakah modalnya mungkin awalnya agak lumayan apa gimana gitu, Nah kalau berbicaranya di masalah permodalannya, perbedaannya tuh emang sih kalau untuk di hidroponik modal awal yang ekstra pastinya tuh lebih besar lah untuk dikeluarkan. Nah untuk penghasilan juga sebetulnya lebih menguntungkan untuk Lebih hidroponik. menjanjikan mungkin ya? Menjanjikan. Pokoknya kisaran umpamanya gini lah, untuk taruh kita punya 500 lubang aja, Ya. atau jangan terlalu besar dulu lah, ini kan untuk perumpamaan, 200 lubang aja lah. Kita tanam selada umpamanya selada, kan kita jual selada tuh 1 meter 10.000, Ya. kaliin aja kan 200, berarti 2 juta kan. Ya. Nah mungkin dari sana ada potongan buat operasional kan. Nah mungkin dari hasil perhitungan nanti juga ada hasil bersih yang didapat. Mungkin waktu juga lebih singkat mungkin ya. Waktu juga lebih singkat. Relatif lebih Lain singkat. lagi kan kalau untuk bertani biasa Tidak harus- menentu mungkin ya. Tidak menentu, apalagi kan di saat kondisi cuaca ekstrim seperti ini, bagaimana itu lebih rawan ada istilah gagal panen Iya. atau gimana gitu. Pancaroba mungkin ya. Coba dari segi harga juga kan hari hasil pertanian konvensional itu nggak terlalu bisa menjual dengan harga tinggi. Kalau itu kan udah ada standar Patokan, harga pasar sebetulnya. Kalau boleh tahu kenapa gitu memilih hidroponik, sedangkan kan harga-harga hidroponik itu lebih mahal, kenapa gitu? Nah, kalau ditanya kenapa lebih memilih hidroponik, mungkin itu atas dasar hobi si owner awalnya gitu, si owner. Jadi si owner bisa membimbing ke kita semua biar bisa belajar gimana caranya bertani hidroponik, sampai perawatannya atau gimana yang disebut harganya lebih mahal
Nah, justru di situ tantangannya untuk segi marketingnya, untuk penjualan. Karena kalau hidroponik itu kita harus punya pasar sendiri. Ya, ya. Betul. Soalnya kalau kita mau menyaingi di pasar-pasar tradisional, harga sayuran taruh kita di sini kan kita ngejual pakcoy lah. Pakcoy Ya, kan ya. 15.000 per setengah kilo. Lain lagi kan kalau kita ke pasar tradisional, ke Pancasila atau ke Cikurubuk, itu pakcoy di harga 6.000 atau 7.000 udah dapat 1 kilo. Ya, ya. Kan jauh beda kan apanya perbandingannya. Nah makanya kalau kita ngejual ke pasar tradisional pastinya juga kan sakit hati, maksudnya Ya. sakit hati sama pedagang di pasar kok mahal-mahal banget. Mereka kan nggak bakalan tahu ini hasil hidroponik atau konvensional. Ya, ya. Perbedaannya mungkin di quality sama quantity mungkin ya. Ya itulah ya, makanya kita sebisa mungkin mempunyai pasar sendiri, mempunyai target sasaran pembeli sendiri. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini pelanggan-pelanggan kita masih ada lah gitu, masih ya ada yang minat membeli produk-produk kita gitu. Kalau sebelumnya emang ini merintis karena referensi dari owner yang suka pertanian apa gimana gitu Pak, sebelumnya? Ya kalau untuk merintisnya sih emang mereka si owner tuh mungkin karena obsesi yang tinggi dan Ya, ya. dan didasari karena hobi lah Iya, dia. hobi gitu ya. Hobi dan opsi yang tinggi sama tekad yang kuat, ya alhamdulillah sampai saat ini bisa terwujud seperti ini. Ya, lah. Pak. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya itu buat motivasi ke teman-teman gitu. Kenapa gitu? Motivasi apa gitu dari terjun ke bisnis hidroponik ini buat motivasi sama teman-teman. Ya. Untuk motivasi kalian semua tuh dari pertanian, Ya, pertanian gitu. Mungkin di benak kalian setelah nanti lulus kuliah yang didambakan mungkin bisa kerja sesuai dengan pendidikan gitu Ya, ya. ya. Tapi yang setelah dialami saya sendiri gitu, karena belum tentulah kerja yang nanti kalian capai bisa sesuai dengan pendidikan yang kalian tempuh gitu. Jadi motivasi seperti untuk kalian yang pasti berusahalah dan tetap semangat karena persaingan usaha itu berat gitu. Jadi jangan mudah nyerah. Jadi intinya apa yang kalian inginkan pasti didapat asal mempunyai tekad yang kuat gitu. Betul. Ya mungkin ini motivasi buat teman-teman jikalau ingin mewujudkan mimpinya mempunyai usaha hidroponik. Mungkin sekian dari kita. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mess around like the brand new. I ain't tryna tell